Saya kehilangan anak selama 18 tahun, akhirnya ditemukan kembali. Tetapi dia ternyata seorang pembohong. Huan, baju ini kurang cocok untuk usiamu. Bagaimana kalau kita ganti yang lain? Ibu benar, rok ini terlalu pendek, memang tidak cocok untukku. Kalau begitu aku cari yang lain. Baju ini? Huan, jangan bawa aku pergi. Dia pedagang manusia. Jangan bawa aku pergi. Tolong. Dia pedagang manusia. Jangan bawa aku pergi. Polisi, polisi, cepat polisi, tangkap dia. Huan, tadi di toko, mengapa kamu berbohong? Ayah, tolong aku. Aku hanya di toko baju, tertarik pada sebuah baju. Ibu sudah meremehkanku, bilang seleraku kampungan lalu memukulku. Ayah, lihat. Aku tidak memukulnya. Tadi di toko dia sudah berbohong mengatakan aku. Bagaimana mungkin putriku berbohong tanpa alasan? Huan, kita sudah hilang 18 tahun. Beberapa hal perlu diubah sedikit demi sedikit. Kenapa kamu begitu meremehkan putri kandungmu sendiri? Gila. Huan, tadi kenapa kamu berbohong? Aku tidak sengaja, Ibu. Aku hanya merasa sangat tidak aman. Besok, apakah kamu masih akan mengadakan pesta pengakuan untukku, kan? Selamat datang semuanya, di pesta pengakuan kerabatku, ini putriku. Ibu, aku tahu kamu susah payah mencari investasi, tapi aku tidak mau lagi difoto untuk paman-paman itu. Bagaimana kamu bisa memperlakukan putri kandungmu sendiri seperti ini? Kamu benar-benar bukan manusia. Aku tidak. Menjual putri kandungnya, memanfaatkan kecantikannya untuk cari investasi, orang sepertimu tidak pantas jadi ibu. Jangan biarkan dia pergi. Mulai sekarang, aku juga punya ibu. Benarkah? Ibu, sampai jumpa tidak pernah lagi. Mengapa aku yang sudah bersusah payah mencari putri kandungku selama 18 tahun, diperlakukan seperti ini? Huan, bentar lagi, ayah dan ibu akan belikan kamu beberapa gaun. Aku ingin putriku tersayang di acara perkenalan, keluarga menjadi putri kecil tercantik di seluruh ruangan. Ya. Aku ingin ibu menemani aku belanja. Aku hanya percaya selera ibu. Aku terlahir kembali. Terlahir kembali ke hari ketika putriku pertama kali berbohong hingga mencelakai aku. Istriku sayang. Nanti temani Huan ke toko gaun. Apa yang Huan mau, kita belikan saja. Huan sudah hilang, 18 tahun, pasti dia sudah menderita banyak. Kita yang berutang padanya. Kali ini, aku harus mencari tahu. Alasan putriku berbohong hingga mencelakai aku. Sedangkan kamu, Chen Xiaoming, bukankah kamu bilang putrimu tidak akan berbohong? Kalau begitu, biar aku perlihatkan padamu, bagaimana dia berbohong. Suamiku, Huan baru saja kembali, bagaimana kalau kamu antar kami saja? Istriku. Ada pekerjaan yang harus ku selesaikan. Kalian pergi duluan, aku tunggu di mobil. Baik. Ayo. Ibu, aku mau beli gaun ini, boleh? Di kehidupan sebelumnya, Huan juga memilih gaun ini. Huan,
gaun ini terlalu pendek. Ibu tanyakan apakah ada yang versi lebih panjang ya? Jika kali ini aku belikan dia gaun ini, apakah semua itu tidak akan terjadi lagi? Baik, aku ikuti kata ibu. Halo, gaun ini, apakah ada yang lebih panjang? Ada, saya cari dulu. Tunggu sebentar. Gaun yang kamu suka sudah dibeli, kamu pasti akan terlihat cantik sekali. Ibu baik sekali padaku, terima kasih. Mungkin di kehidupan sebelumnya, karena aku tidak membelikan gaun yang dia suka ini, itulah kenapa dia berbohong. Ayo. Tolong, dia penculik. Tolong selamatkan aku. Tolong, Dia penculik. aku mohon, tolong aku. Ada apa, Nona? Dia penculik. Dia mau menculikku. Tolong selamatkan aku, ya? Huan, kamu sendiri yang bilang ke semua orang. Siapa aku sebenarnya? Apa aku benar-benar penculik? Masa sih Nona bisa berbohong seperti ini? Kamu ini apa-apaan? Aku sudah lapor polisi. Polisi akan segera datang. Kamu tunggu saja di kantor polisi. Kita harus menahannya dulu. Jangan biarkan dia kabur. Mas, cepat jelaskan ke semua orang. Mas, Huan bilang haus. Kamu beli 2 gelas teh susu. Mereka pasti komplotan penculik. Cepat, jangan biarkan mereka kabur. Lihat aja, pakaian kalian bagus, tapi ternyata melakukan perbuatan keji seperti ini. Penculik harus mati, mati saja. Manajer Chen, Pak Zoe, ada apa ini sebenarnya? Semuanya, berhenti. Kami bukan penculik, sungguh. Pak Zu, maafkan saya Anda ikut terseret ini. Manajer Chen, benar-benar harus berterima kasih pada putri Anda. Membuat saya juga merasakan wisata kantor polisi sehari. Maaf, Manajer Chen, kerja sama kita, jangan dibahas lagi. Pak Zu, kumohon, Pak Zu beri kami satu kesempatan lagi. Pak Zu, kumohon, Pak Zu. Kau bodoh ya? Tadi di luar. Kenapa kau berbohong? Bilang kami penculik anak. Mas Huan, baru saja ditemukan. Wajar kalau dia nakal. Kenapa kau marah sekali? Kalau Huan sampai terluka bagaimana? Karena dia berbohong, membuat Pak Zu ikut malu bersama kita. Kau tahu nggak, aku susah payah nego proyek besar selama 3 bulan. Hampir saja tanda tangan kontrak. Sekarang semua hancur. Padahal orang-orang di perusahaan setiap hari meremehkan aku, dianggap laki-laki yang hidup dari istri. Katakan padaku sekarang bagaimana aku bertahan di departemen perusahaan. Perusahaan ini milikku. Apa kurang 1 klien? Kita susah payah baru menemukan Huan. Jangan kau padanya begitu keras, ya? Lagi pula, kehilangan klien ini juga karena kamu sebagai manajer departemen tidak bekerja dengan baik. Kenapa kamu melampiaskan pada anakku sendiri? Sampai sekarang kamu masih membelanya? Siapa tahu kedepannya bakal terjadi apa lagi. Kenapa kamu bicara seenaknya? Apa anak kita bisa berbohong tanpa alasan? Huan sudah hilang 18 tahun. Beberapa hal harus diubah sedikit demi sedikit. Kenapa kamu sama anak kandungmu sendiri begitu jijik? Baik. Aku tidak memukulnya. Tadi di toko dia berbohong, bilang aku. Mana mungkin anak kita bohong tanpa alasan? Kenapa kamu begitu jijik sama anak kandung sendiri? Chen Xiaoming, ini adalah kata-kata yang kamu ucapkan padaku di kehidupan sebelumnya. Kamu juga harus merasakan rasanya tidak bisa mengungkapkan kekesalan. Kamu terus saja memanjakannya di sini. Tidak apa, kamu istirahat dulu. Besok acara pengakuan keluarga. Anakku harus tampil cantik dan menawan. Huan, sejak kamu pulang, ibu belum pernah berbicara dari hati ke hati denganmu.
malam ini ibu temani kamu tidur, ya? Sesuai waktu di kehidupan sebelumnya, besok di acara pengakuan, Huan akan menuduhku menjual fotonya untuk mencari investasi. Lalu, dengan mata kepalaku sendiri melihat aku mati. Huan ibu, selama bertahun-tahun baru menemukanmu. Kamu marah sama ibu? Tentu saja tidak. Ibu sudah bersusah payah mencari aku selama bertahun-tahun. Aku sangat bersyukur. Selama ini setiap hari aku berharap cepat berkumpul dengan ibu. Syukurlah. Ibu, selama ini setiap hari bermimpi ingin menemukanmu. Untungnya, akhirnya kamu kembali. Perempuan sepertimu tidak pantas jadi ibu. Semua, jangan lepaskan dia. Ibu, kita tidak akan bertemu lagi. Tidurlah. Ibu sayang kamu. Kehidupan sebelumnya foto-foto yang memfitnahku pasti sudah diambil sebelumnya, sekarang seharusnya ada di rumah tersembunyi, di suatu tempat. Aku harus menemukannya lebih dulu. Benda ini sebenarnya disembunyikan di mana sih? Ternyata ini ulang tahun ayahnya. Oh, begitu akhirnya aku tahu putriku kenapa harus dengan sengaja membunuhku. Anakku cantik sekali. Ibu, kalung ini cantik sekali. Aku sudah menunggumu bertahun-tahun. Akhirnya aku bisa mengakuimu secara resmi. Ibu juga senang. Mulai sekarang, kamu adalah anak yang punya rumah. Tidak perlu lagi dengan cara berbohong untuk melindungi dirimu. Kau tahu? Ibu, percayalah padaku. Aku tidak akan berbohong lagi mulai sekarang. Ayo, ibu akan mengajakmu keluar. Huan, semoga yang kamu katakan itu benar. Ini yang ibu berikan untukmu, kesempatan terakhir. Kali ini benar-benar menemukan anak kandung. Sungguh membahagiakan. Tentu saja. Anak ini akhirnya kesengsaraannya berakhir. Ibu, aku tahu kamu susah cari investor. Tapi, aku benar-benar tidak ingin memotret foto-foto itu lagi untuk ditunjukkan kepada om-om. Apa yang kamu lakukan pada anak itu? Demi mencari investor, kamu tega memberikan foto anak kepada pria asing? Apa kamu gila? Dia lagi. Bagaimana bisa kamu memperlakukan begini anak kandungmu sendiri? Kamu benar-benar bukan manusia. Di kehidupan sebelumnya, dia juga dengan mudahnya memberiku sebuah tuduhan. Di kehidupan ini, aku tidak akan tinggal diam. Apakah kamu gila? Bukan hanya kepada putrimu sendiri melakukan hal seperti ini, tapi juga seenaknya memukul orang. Aku pikir kamu yang gila. Setiap mulut terbuka, bilang, aku menggunakan foto anak untuk menarik investasi. Apa buktimu? Putrimu sendiri yang mengatakannya. Semua orang di sini mendengarnya. Apa putrimu bisa berbohong? Apakah putriku bisa berbohong? Apa kamu, orang luar lebih tahu daripada ibunya sendiri? Aku ingat dalam daftar tamuku sepertinya tidak ada namamu, kan? Hari ini kamu datang ke acara pengakuan putriku, sebenarnya mau apa? Benar, siapa orang ini? Ya, lihat gaunnya.
Ada benang keluar di ujung roknya. Pasti bukan tamu yang diundang oleh Bos Zhou. Benar, anak ini baru kembali pasti ada kesalahpahaman. Jika kita mendengarkan kata-katanya itu berarti memfitnah Bos Zhou, kan? Aku kerabat jauh dari Mas Xiaoming. Fang Qingqing. Hari ini aku datang. Sebenarnya ingin memberi selamat atas reuni ibu dan anak, tetapi tidak menyangka melihat pemandangan ini. Aku memang tidak punya uang, tapi meskipun miskin tahu tidak boleh menjual anak perempuan, aku tidak tahan kamu memperlakukan anak seperti ini, maka aku maju untuk membela anak itu. Aku tidak tahan melihat kamu memperlakukan anak seperti itu, baru saja aku angkat bicara membela anak itu. Apa yang aku lakukan pada anakku? Kamu seorang kerabat jauh yang tidak ada hubungan, apa hakmu menilai aku tidak baik pada anak? Benar. Direktur Zhou mencari anaknya selama 18 tahun. Itu hal yang kita semua tahu. Hampir saja aku terprovokasi olehmu. Salah paham pada Direktur Zhou. Tidak, bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Kamu tanpa alasan bilang aku menggunakan foto anak untuk menarik investasi. Secara kecil kamu mengadu domba hubungan ibu dan anak. Secara besar kamu merusak hak nama baikku. Hari ini aku. Besok kamu bilang sesuatu lagi yang menjadi korban adalah siapa di antara yang hadir? Benar, orang ini mudah terprovokasi, belum tahu lain kali bisa mengarang apa lagi. Kerabat miskin seperti ini sudah sering kulihat. Pasti ingin mendapatkan uang dari Direktur Zhou. Satpam, cepat orang ini usir dia keluar. Pesta reuni keluarga Zhou Xiu bukan sembarang kucing dan anjing yang bisa masuk seenaknya. Aku sama sekali tidak mengada-ada. Anak itu sendiri yang bilang masa bisa palsu. Huan, kamu sendiri bilang pada semua, ibumu apakah sering menunjukkan fotomu kepada pria lain? Huan, gak apa-apa. Katakan saja dengan berani. Semua orang mendukungmu, loh. Aku tidak berbohong, itu dia, sering memotretku. Sekarang, foto-foto itu ada di tasnya. Dia bilang, asal aku mau difoto, dia cari investor. Aku bisa buktikan milikku baru dia mau mengakuiku. Lihat kan, buktinya ada di depan mata. Kalau dia tidak pernah melakukan hal seperti itu pada anaknya, mana mungkin anak itu bilang begitu? Ternyata ini benar tega, pakai foto anaknya sendiri untuk cari investor. Berarti ini hampir pasti benar. Dunia memang semakin buruk, hati manusia tidak seperti dulu. Semuanya, hari ini karena kita tahu soal ini. Kita tidak bisa diam saja. Demi anak ini, tolong serahkan tasmu. Biarkan kami periksa. Kau pikir aku akan menuruti katamu? Siapa tahu, apa kau sengaja menghasut anakku? Bilang begitu. Lihat, dia merasa bersalah. Cepat, ambil tasnya. Pasti ada sesuatu di dalamnya. Kembalikan tasku. Apa yang kau lakukan? Kembalikan tasku. Apa yang kamu lakukan? Kembalikan tasku. Kamu celaka. Semuanya aku jamin. Di dalam ini pasti ada rahasia yang tak bisa diungkapkan. Apapun isi tasku itu semua privasiku. Kamu tak berhak ikut campur. Kamu juga berhak bicara soal privasi. Demi menarik investor foto anakmu sendiri, kamu berikan ke pria lain. Kalau sampai ketahuan itu bukti kejahatanmu. Astaga, ternyata benar ada fotonya. Aduh, ini terlalu menyakitkan mata. Sudah kubilang, dia tidak bisa diandalkan. Bagaimana bisa terhadap anak perempuannya sendiri? Melakukan hal seperti ini, sungguh terlalu berlebihan. Cepat laporkan ke polisi, orang sampah seperti ini, jangan sampai dilepaskan. Ya, orang sampah seperti ini jangan sampai dilepaskan. Bagaimana mungkin Bu Zhou tidak apa-apa menaruh foto ranjang di tas? Foto ranjang apa? Yang benar adalah foto anak perempuannya, apa kamu salah lihat? Bagaimana bisa begini? Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa begini? Tidak mungkin. Bahkan jika itu bukan foto putrinya, bagaimana dia bisa di siang bolong membawa foto seperti ini? Ini benar-benar tidak tahu malu. Kalau saja kamu tidak menggeledah tasnya, dia tidak akan bisa mengeluarkannya. Maaf, semuanya. Sebenarnya, aku juga tidak ingin membawa foto-foto ini. Tapi aku benar-benar tidak punya pilihan. Pria di foto ini sebenarnya adalah suamiku.
suaminya, ya? Aku sengsara. Huan hilang begitu lahir. Mertuaku untuk memaksaku punya anak lagi, dia tidak pernah menyukaiku. Aku susah payah bertahan sampai menemukan Huan. Aku pikir akan hidup bahagia. Tapi aku tidak menyangka tadi malam, aku menemukan foto suamiku selingkuh. Awalnya aku ingin setelah acara pertemuan keluarga hari ini, bicara baik-baik dengan suamiku. Tak kira kalian semua jadi tertawa. Pantesan aku mati mengenaskan di kehidupan lalu. Rupanya suamiku sudah punya yang disebut cinta sejati. Bapak Zhou, jangan bersedih. Pria seperti itu lebih baik ditinggalkan. Iya, tadi kami salah paham. Jangan dimasukkan hati. Hei, tanda lahir di lehermu sama seperti yang di foto ini. Wanita yang tidak kelihatan wajahnya mirip sekali. Dan tahi lalat di lengan juga sama persis dengan foto. Kalian jangan bicara. Lihat tubuh ini. Wanita di foto jangan-jangan itu kamu? Tahi lalat di lengan juga sama persis dengan foto. Jangan bilang, lihat tubuhnya wanita di foto. Jangan-jangan itu kamu. Kamu, Apa yang kalian omongkan? Jangan asal bicara. Memfitnahku wanita di foto. Mana mungkin aku? kalau tidak ada hubungan denganmu, kenapa tadi kamu mau menggeledah tasku? Kamu menggeledah tasku, mau mencari apa? Foto Huan. Bagaimana kamu tahu di tasku? Ada foto Huan. Maksudmu, semua ini kamu yang atur dari awal. Ternyata begitu kamu wanita jahat di foto itu. Kamu takut Pak Zhou tahu. Mendahului lalu di depan umum, memfitnah Pak Zhou. Sungguh licik bahkan menghasut putri Pak Zhou untuk melawan ibu kandungnya sendiri. Betapa sakit hati Pak Zhou. Menurutku, anak ini juga diajari orang jahat. Makanya bicara begitu, benar-benar tidak tahu malu. Sampai berbuat seperti itu. Tidak enak rasanya tidak bisa membela diri, tapi ini masih jauh dari cukup. Penderitaan yang kualami di kehidupan sebelumnya, akan kubalas dengan bunga. Penderitaan yang saya alami di kehidupan sebelumnya, aku akan membalasnya dengan bunga. Huan, apa karena orang ini pernah mencarimu sebelumnya kamu jadi berbohong dan menyakiti ibu? Jangan takut, ibu tidak akan menyalahkanmu. Ibu hanya menyesal membiarkanmu sendirian menderita begitu lama di luar. Mulai sekarang, ikutlah dengan ibu. Ibu pasti akan mencintaimu 2 kali lipat. Aku tidak mau kamu jadi ibuku, kamu wanita jahat, kamu yang diam-diam memotretku. Aku mau ayah bersama Tante Fang, kamu wanita kejam, cepat keluar dari rumah kami. Huan, kamu adalah anak kandungku yang kukandung selama 10 bulan, aku adalah ibu kandungmu. Anak ini benar-benar tidak tahu diri Pak Zhou. Anak perempuan seperti ini lebih baik tidak usah. Wanita ini merebut suami orang lain saja sudah, bahkan Pak Zhou putri yang ditunggu selama 18 tahun pun direbut, kalau mau anak, kamu sendiri tidak bisa melahirkan. Pasangan kecil ini benar-benar keterlaluan. Kalau tidak hari ini mereka salah, langkah ketahuan oleh kita semua, Pak Zhou sendirian pasti akan rugi besar. Ada apa? Ada apa dengan Huan? Dia akhirnya muncul. Di kehidupan sebelumnya aku mati muda, dia sempurna bersembunyi, kali ini ingin lolos begitu saja, tidak akan semudah itu. Mas, kenapa baru datang? Cepat jelaskan pada semua orang. Mas, kenapa kamu baru datang? Cepat jelaskan pada semua orang. Zhou Xiu, apakah kamu keterlaluan? Mana ada orang yang memperlakukan anak kandung seperti ini? Mas, kalau begitu, coba katakan, bagaimana aku memperlakukan anak kita? Apakah foto-foto ini bukan kamu yang memotretnya? Kamu mengirim foto anak kita kepada pria yang berniat jahat untuk mendapatkan investasi. Apakah kamu gila? Dulu Huan hilang. Aku dan ibuku hancur karena mencari anak. Sekarang akhirnya anak ditemukan. Tapi tidak kusangka kamu begitu keji. Polisi,
Aku akan melapor polisi dan minta cerai. Kalian semua kenapa diam saja? Apakah wanita seperti ini tidak pantas diberi pelajaran? Benar. Orang seperti ini harus dihajar habis-habisan. Kamu, wanita ini. Cik, sepanjang hidupku, paling benci orang yang selingkuh dan memfitnah orang lain. Foto ranjangmu dengan Fang semua sudah melihat. Kamu masih punya muka berpura-pura? Benar-benar tidak tahu malu. Foto ranjangmu dengan yang bernama Fang. Semua orang sudah melihatnya. Kamu masih berani berpura-pura di sini? Sungguh tidak tahu malu. Bagaimana bisa begini? Bagaimana foto-foto ini bisa muncul di sini? Jangan buang-buang tenaga. Foto-foto sudah dilihat semua orang. Kamu ambil juga percuma. Istri, dengar penjelasanku. Baiklah. Kalau begitu, jelaskan. Saat kamu datang, jelas tidak melihat foto di lantai. Kenapa kamu dengan pasti mengatakan bahwa foto ini milik Huan-Huan? Karena. Apa lagi alasannya? Ya karena kalian berdua ini bersekongkol, bekerja sama untuk menghancurkanmu. Tidak mungkin satu tangan saja. Bu Zhou, jangan sampai karena hati lembut memaafkannya. Hei, istri. Bukan seperti itu. Istri, dengarkan penjelasanku. Lalu bagaimana? Apakah itu kamu? Kamu yang melakukannya? Sudah kubilang sejak awal, aku tidak akan menceraikan istriku. Kamu malah menggunakan foto seperti ini untuk memecah belah hubungan suami istri kami. Aku memecah belah hubungan kalian? Bagus, Chen Xiaoming. Jelas-jelas sejak awal itu ide kamu. Sekarang terjadi masalah, semuanya dilemparkan kepadaku, ya? Kalian dengar baik-baik. Aku memang berperan sebagai orang jahat, tidak salah. Tapi pria di depan kalian ini jauh lebih jahat dariku. Dengar semuanya, aku memang jadi wanita jahat, tidak salah. Tapi pria di depanku ini jauh lebih kejam dariku. Diam. Jangan dengar omongannya. Dia mengada-ada. Chen Xiaoming ini, dia memang pria jahat. Sejak hari pernikahan, dia sudah mengincar harta istri sendiri. Tapi takut ada halangan, makanya dia sengaja memprovokasi aku, dan Huan-Huan menyuruh kami memerankan sandiwara menjebak istrinya. Kita suami istri, tapi kau tega menjebakku. Syukurlah aku cepat sadar. Bagus. Ternyata kau sudah tahu dari awal. Kau sengaja menjebakku ya kan? Suamiku tersayang. Akhirnya kau sadar juga. Kau wanita ini aku bunuh kau. Ayah, jangan gegabah, kami pasti akan mengusir wanita jahat ini. Iya, dasar sampah. Kalau bukan karena kamu gadis ini berbohong bilang ibumu adalah pedagang manusia. Apa dia akan waspada padaku? Ayah, Sayang kau pikir ayahmu orang baik? Sebenarnya yang memotretmu bukan ibumu tapi ayahmu. Dialah tiap tengah malam memakai baju ibumu menyelinap ke kamarmu dan memotret. Yang memotretmu bukan ibumu, melainkan ayahmu. Dia setiap tengah malam memakai baju ibumu menyelinap masuk ke kamarmu untuk memotret. Ternyata begitu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. aku tidak berbohong, dialah yang sering memotretku. Sekarang, foto-foto itu ada di tasnya. Pantasan Huan-Huan menatapku selalu dengan rasa takut. Pantasan Huan-Huan dengan tegas mengatakan padaku bahwa akulah yang sering memotretnya. Pantasan Huan-Huan berusaha sekuat tenaga untuk membunuhku. Huan-Huan, maaf. Ini semua salah ibu. Benar-benar tidak menyangka, foto-foto itu diambil oleh ayah kandungnya sendiri. Sungguh keji tanpa peri kemanusiaan. Kenapa Tuhan tidak menyambar mati bajingan sepertimu? Diam anakku sendiri. Aku bebas melakukan apapun, apalagi hanya memotret beberapa foto. Bahkan jika hari ini aku menjualnya, kalian tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Dasar sampah masyarakat. Chen Xiaoming ini. Balasan yang pantas untukmu. Huan-Huan, ibu akan bercerai dengan ayah. Mulai sekarang tidak akan ada lagi yang masuk diam-diam ke kamarmu untuk memotretmu. Ibu akan melindungimu.
Tidak apa-apa. Hal-hal sebelumnya biarlah berlalu, tapi kamu harus berjanji. Pada ibu, jangan berbohong lagi ya. Ibu. Mulai sekarang aku tidak akan mendengarkan kata-kata ayah lagi. Aku tidak akan melakukan hal yang menyakitimu lagi. Jangan menangis, Huan. Mulai sekarang kita berdua, ibu dan anak pasti akan baik-baik saja. Oh ya, besok adalah acara peluncuran kontrak ibu dengan Lin Shi. Kamu sendirian di rumah pasti bosan. Bagaimana kalau kamu ikut dengan ibu? Ibu bahkan sudah menyiapkan gaun haute couture terbaru untukmu. Kalau kamu pakai pasti akan sangat cantik. Ibu memilikimu, aku merasa sangat bahagia. Ayah. Huan, di acara penandatanganan besok, kamu harus tampil baik ya. Xiaoming, gadis kecil ini sungguh bisa membantu kita mengendalikan Zhou Xiu ya. Tentu. Zhou Xiu membuatku menderita begini. Sekarang dia masih ingin aku pergi tanpa apa-apa. Tidak mungkin. Tapi bagaimana jika? Aduh, ibu khawatir apa? Sudah bertahun-tahun, dia kan belum tahu. Ibu, bagaimana kalau ibu pergi duluan saja? Perutku agak tidak enak, aku mau ke toilet. Apa kamu salah makan? Aku suruh Xiaoli Mengantarmu ke dokter. Tidak usah, aku sendiri saja. Ibu, cepat pergi tanda tangan, jangan sampai terlambat. Baik. Wanita jahat mati saja. Zhou Zong, semoga kerjasama ini bisa membuat Lin dan Zhou meningkat ke level yang lebih tinggi. Pasti. Tunggu. Bukankah dia itu siapa? Kenapa dia datang? Chen Xiaoming, kamu datang untuk apa? Xiao Yu, aku hanya ingin melihatmu. Aku bisa mengerti. Sekarang aku hanya orang tak berguna. Kamu mengusirku dari Zhou dan memaksaku bercerai denganmu, semua itu bisa dimaafkan, tapi putri kita tidak bersalah. Apa kamu tidak mau putri kita? Xiao Yu Ahal, sebelumnya ibu sudah dengar. Xiaoming memang salah, tapi kamu juga salah, bukan? Kita ya sama-sama mundur selangkah. Kamu dan Xiaoming jangan bercerai lagi, bagaimana? Aku malah ingin dengar. Aku salah apa? Ibu, aku sudah menunggu 18 tahun baru bisa berkumpul dengan ibu. Aku mohon, jangan tinggalkan aku. Aku akan patuh padamu, tidak akan lagi saat paman datang ke rumah kita. Keluar kamar dan mengganggu kalian. Aku akan patuh padamu mulai sekarang. Tidak akan lagi saat paman datang ke rumah kami. Aku keluar kamar dan mengganggu kalian. Huan, inikah yang kau maksud tidak akan pernah berbohong dan menyakitiku lagi? Kenapa Huan menatapku dengan penuh kebencian? Aku tidak berbohong. Zhou Xiu, jangan coba-coba menakuti cucu perempuanku. Huan, katakan pada semuanya, apa yang kau ketahui. Pola yang sama. Kalian benar-benar tidak pernah bosan. Sayang, Huan adalah putri kandungmu. Masa dia bisa berbohong? Kalau dia tidak bisa berbohong, bagaimana kau dan ibumu bisa sampai di sini? Kau adalah ibuku sendiri, mana mungkin aku berbohong tentang hal yang tidak pernah terjadi. Aku hanya mengatakan apa yang kulihat. Cepat katakan, apa yang kau lihat ibumu lakukan? Setiap kali ayah pergi tugas, selalu ada seorang paman datang ke rumah menemuinya. Paman. Saat-saat seperti itu, dia selalu berdandan sangat cantik,
dan memaksaku minum susu yang disiapkannya. Setelah minum susu itu, aku selalu merasa sangat mengantuk. Suatu kali aku diam-diam membuang susunya. Dia tahu dan memukulku. Bu, aku tahu salah. Aku tidak akan membuang susu lagi. Ibu, aku tahu salah. Aku tidak akan lagi membuang susu. Astaga, mungkin saja CEO Zhou untuk berkencan dengan pria di susu anak kandungnya menaruh obat tidur. CEO Zhou dari luar terlihat orang yang cukup serius. Siapa sangka di belakang, mainnya begitu liar. Kalian bilang, perusahaannya berkembang begitu cepat. Mungkin saja menggunakan beberapa cara khusus ya. Benar. CEO Zhou. Meskipun perusahaan Lin kami sangat mementingkan keuntungan kerjasama ini. Tapi lebih mementingkan moral mitra kerja. Jika masalah hari ini, kamu tidak bisa memberi saya penjelasan yang sempurna, kerja sama ini dibatalkan saja. CEO Lin, dengar penjelasanku. Zhou Xiu. Pantasan kamu selama ini terus meminta cerai padaku, bahkan rela menyutradarai sendiri memfitnahku selingkuh. Ternyata yang benar-benar selingkuh orang itu adalah kamu. Sudah kubilang, begitu aku terluka, kamu menghilang, tanpa jejak. Mungkin saja itu adalah alasan buat kamu bercerai. Chen Xiaoming, kamu memang bisa memutarbalikkan fakta ya. Aku memfitnahmu, hari itu di acara pertemuan keluarga. Jelas-jelas kamu. Zhou Xiu, kamu kan cuma mau cerai. Baik, aku setuju cerai ya cerai. Tapi kamu selingkuh duluan saat masih menikah lalu membuatku cacat. Kamu pergi tanpa membawa apa-apa. Selain itu setiap bulan beri aku 20.000 yuan tunjangan anak. Jika kamu tidak setuju, seumur hidup jangan harap bertemu anak kandungmu. Jika kamu tidak setuju, jangan pernah berharap seumur hidupmu bertemu putri kandungmu. Chen Xiaoming, kamu tidak punya malu? Anakku kok tidak punya malu? Kalau bukan karena perempuan jahat sepertimu, apakah anakku sampai menjadi cacat? Karena aku sejahat ini, kenapa kalian tidak melapor polisi dan menangkapku? Apa jangan-jangan karena kalian baik hati? Zhou Xiu, apa yang kamu sombongkan di sini? Percaya atau tidak, aku akan membawa Huan pergi biar kamu tidak pernah bisa bertemu dia seumur hidupmu. Ibu, aku tidak bisa berpisah denganmu. Aku mohon padamu, setujui saja syarat ayah. Jika kamu ingin hak asuh Huan, boleh juga. Keluar dengan tangan kosong, belum cukup, bahkan perusahaanmu ini harus menjadi milikku. Ibu, aku mohon padamu, jangan tinggalkan aku. Kamu adalah bagian dari tubuh ibu, daging yang jatuh dari tubuh. Mulai sekarang aku juga punya ibu, benarkah? Ibu, kamu baik sekali padaku. Terima kasih. Selama ini setiap hari aku berharap cepat berkumpul dengan ibu. Ibu sangat menyayangimu. Tapi kamu tidak sayang ibu, bahkan berkali-kali membawaku ke dalam bahaya maut. Tolong, Dia seorang pedagang manusia. tolong selamatkan aku. Ibu, aku tahu kamu susah cari investasi. Tapi aku benar-benar tidak mau memotret foto-foto itu lagi, untuk dilihat paman-paman. Ibu, aku sudah menunggu 18 tahun baru bisa berkumpul denganmu. Aku mohon jangan tinggalkan aku. Mulai sekarang, aku akan patuh padamu. Tidak akan lagi saat paman datang ke rumah kita. Keluar kamar mengganggu kalian. Kenapa? Siapa bilang cerai aku harus punya anak perempuan? Apa katamu? Aku bilang kalian suka Huan, bawa saja dia, bawa kemanapun kalian mau. Lebih baik seumur hidup jangan muncul di depanku, mengerti? Lebih baik seumur hidup jangan pernah muncul di depanku, mengerti? Orang macam apa ini? Zhou Xiu, apa kau gila? Bahkan putri kandungmu sendiri begitu kejam? Orang seperti ini sangat menakutkan, benar-benar berhati batu. Betul. Sebelum kalian menilai saya seperti apa saya sebenarnya, lebih baik lihat dulu video ini. Chen Xiaoming ini dia pria jahat. Sejak hari pernikahan dia sudah mengincar harta istri sendiri. Tapi takut, makin lama makin banyak masalah.
maka sengaja membujuk aku dan Huan-Huan, menyuruh kami pura-pura menjebak istrinya. Ayah, jangan gegabah, kami pasti akan mengusir wanita jahat ini. Enyahlah kamu pecundang. Sayang kau pikir ayahmu itu orang baik, sebenarnya yang memotretmu bukan ibumu tapi ayahmu, dialah setiap tengah malam memakai baju ibumu menyelinap ke kamarmu dan memotret. Putriku sendiri aku bebas melakukan apapun apalagi memotret, bahkan jika ku jual dia hari ini kalian tak bisa berbuat apa-apa. Ya ampun, balikan besar. Tak disangka, kebenaran ternyata seperti ini. Keluarga ini memang warisan kemampuan menipu. Menipu kita semua, sampai bingung. Semua sudah lihat, putriku dan suamiku berulang kali menjebakku. Hari ini aku bisa berdiri di sini hanya karena keberuntungan. Aku ingin meninggalkan mereka, aku tak mau. Dalam tipu daya hidup ketakutan setiap hari. Apa aku salah? Aku ingin meninggalkan mereka. Aku tidak ingin hidup dalam intrik. Setiap hari hidup ketakutan. Apa aku salah? Tidak salah Direktur Zhou, jangan takut, kami semua mendukungmu. Benar, kami semua mendukungmu. Meskipun Huan-Huan melakukan kesalahan besar, itu tetap putri kandungmu. Aku tidak percaya. Kau benar-benar tega. Tidak akan menemuinya lagi. Dia sudah melakukan ini padaku, apalagi yang harus aku sayangi. Kau, apa maksudmu? Apa kau benar-benar bisa melepaskan Huan-Huan? Aku tidak hanya akan melepaskan Huan-Huan, tapi aku juga akan membuat ayahnya keluar dari rumah tanpa sepeser pun. Kau? Jangan coba-coba menakut-nakuti. Nak barang seperti ini, bisakah kau menjaganya dengan baik? Bagaimana bisa dia mendapatkannya? Ini sudah aku simpan dengan rapi. Tersimpan di bawah tempat tidur Huan-Huan, bersama foto-foto perselingkuhanmu, disatukan. Benar, kan? Ketika aku melihat ini, baru aku tahu kenapa kau berkali-kali menghasut Huan-Huan menyakitiku. Tapi yang tidak aku mengerti adalah putri kandungku sendiri, kenapa begitu membenciku bahkan sampai membantunya untuk menghancurkanku. Tapi yang tidak aku mengerti adalah anak kandungku sendiri kenapa sangat membenciku, sampai harus membantunya untuk mencelakakanku. Kamu yang melakukannya? Aku sudah bilang padamu, aku tidak akan menceraikan istriku. Kamu berani membawa foto seperti ini untuk memprovokasi kami hubungan suami istri. Aku memprovokasi hubungan kalian? Baiklah, Chen Xiaoming. Padahal awalnya itu ide kamu. Sekarang terjadi masalah semua disalahkan padaku, ya? Sudah jadi suami istri, kamu tega memperdayaku seperti ini. Untungnya aku cepat menyadarinya. Baiklah. Ternyata kamu sudah tahu dari dulu. Kamu sengaja menjebakku, benar kan? Suamiku yang baik. Akhirnya kamu sadar. Ternyata kamu sudah tahu dulu di acara temu keluarga, foto-foto itu juga kamu yang bawa. Aku kira Fang Qingqing si bodoh itu yang ingin memaksaku bercerai diam-diam mendapatkannya. Huan-Huan, bukankah kamu ingin Fang Qingqing menjadi ibumu? Selamat. Keinginanmu akan segera terwujud. Aku tidak. Bu, di hatiku, tidak ada yang bisa menggantikanmu. Tapi aku tidak mengerti, kenapa ibu berbohong, bilang Huan-Huan membencimu? Dengarkan, padahal kau yang berbohong. Hanya selembar polis asuransi, beberapa foto selingkuh murahan. Bisa membuktikan apa? Dengan ini saja, kau ingin meninggalkan kami. Kau ingin tidak mengakui anakmu. Aku bilang, tidak mungkin. Kata ibu benar. Meskipun Huan-Huan sangat membencimu, kau harus mulai introspeksi dirimu sendiri. Alasan? Aku rasa, aku tidak pernah melakukan hal yang menyakiti Huan-Huan. Tapi dia... Aku tusuk kau, ayah. Besok adalah acara penandatanganan kontrak ibu. Aku bantu kau dapatkan yang kau mau, habisi wanita jahat itu. Huan-Huan, kenapa kau terhadapku membawa kebencian sebesar ini? Jadi,
aku minta seseorang membantuku menyelidiki kebenaran di balik ini. Segera, kebenaran akan terungkap. Omong kosong apa? Kalau bukan karena kau sebagai ibu yang tidak kompeten, bagaimana bisa Huan membencimu? Oh ya, Bos Zhou, kebenaran yang kau minta sudah ditemukan. ternyata begitu. Ternyata begitu, jadi ini kalian. Rahasia yang disembunyikan selama 18 tahun. Kami apa rahasia yang kami punya? Kamu jangan bicara sembarangan. Pantasan dulu saat anak baru lahir. Aku bahkan tidak sempat melihatnya. Kalian bilang anakku hilang, ternyata anak itu kalian kirim ke desa. Kalian takut jika dibesarkan di sisiku semakin besar, semakin tidak mirip aku pasti ketahuan, kan? Zhou Xiu, apa yang kau bicarakan? Chen Xiaoming, pengalamanmu lebih banyak dari ibumu. Apa ini? Kau pasti tahu. Di foto yang kau sembunyikan di bawah tempat tidur Huan, ada foto keluarga bertiga kalian. Saat itu aku hanya curiga. Kemudian di acara temu keluarga aku memanfaatkan kekacauan mendapatkan rambut Fang Qingqing. Lihat dia merasa bersalah. Cepat, ambil tasnya. Pasti ada sesuatu di dalamnya. Kembalikan tasku. Ini 2 surat tes DNA. Hasilnya, sudah jelas. Aku dan Huan tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Fang Qingqing dan Huan probabilitas kekerabatan adalah 99,99% Fang Qingqing lah, ibu kandung Huan. Sekarang ini. Apalagi yang bisa kalian katakan? Apa? Anak ini ternyata bukan anak kandung CEO Zhou. CEO Zhou sungguh malang. Ternyata selama ini membantu suaminya, dan selingkuhan membesarkan anak. Bagaimana bisa ada? Tidak takut karma? Betul. Pantasan kena karma. Bagaimana dengan anakku? Ayo cepat pergi. Belum selesai, kalian tidak ada yang bisa kabur. Kau masih mau apa? Aku mencari selama 18 tahun. Jika Huan bukan anakku, lalu di mana anakku? Kalian membawa anakku kemana? Bagaimana dengan anakku? Kalian membawa anakku pergi kemana? Sudah 18 tahun. Aku belum pernah melihatnya. Aku bahkan tidak tahu apakah dia laki-laki atau perempuan. Bagaimana keadaannya sekarang? Aku hanya ingin tahu sekarang. Kalian membawa anakku pergi kemana? Kamu sangat ingin tahu? Asal kau beritahu aku semua yang kau lakukan padaku sebelumnya, aku bisa melupakannya. Beginikah caramu memohon? Begini saja. Aku hanya ingin kau Bu Zhou yang sombong berlutut dan memohon padaku, maka aku akan memberitahumu lagi pula. Hanya aku yang tahu keberadaan anak ini. Sayang, jangan terlalu sombong. Kau bertindak terlalu kejam. Hati-hati kena karma. Bu Zhou, jika Anda butuh, aku bisa merekomendasikan pengacara terbaik dari perusahaan kami kepada Anda. Orang brengsek seperti ini, masukkan saja dia. Setelah beberapa tahun di penjara, dia akan jera. Asal kau beritahu aku keberadaan anakku. Apapun yang kau minta, aku rela melakukannya. Apalagi berlutut. Bahkan jika kau ingin menggunakan pisau memotong daging dari tubuhku, aku rela. Nah, begitu dong, ini baru sifat wanita yang sebenarnya. Sekarang, bisa kau beritahu aku keberadaan anakku? Bisa beritahu aku di mana anakku? Tamparan ini adalah balasan karena kau membuatku di acara pertemuan keluarga mempermalukanku. Kau wanita ini. Cih. Sepanjang hidupku aku paling benci orang yang berselingkuh dan memfitnah orang lain. Foto mesra kau dengan Fang semua? Sudah lihat? Kau masih malu-maluin pura-pura di sini? Benar-benar tidak tahu malu. Tamparan ini adalah balasan karena kau membuatku kehilangan pekerjaan. Tamparan ini adalah karena kau membuatku menjadi seperti sekarang, tidak seperti manusia dan seperti hantu. Katakan padaku di mana anakku. Katakan padaku.
Anaknya di mana? Kamu tidak akan pernah tahu. Di mana dia? Chen Xiaoming, kamu ini manusia atau bukan? Enya. Jauhi anakku. Dasar wanita jahat, matilah. Jangan sentuh ayahku. Aku tidak mau kamu sebagai ibu. Dasar wanita jahat, kamu yang memotretku diam-diam. Aku ingin ayah bersama Tante Fang. Dasar wanita kejam, cepat enyah dari rumah kami. Betapa rukunnya keluarga ini. Selama bertahun-tahun, aku mengabdikan diriku sepenuh hati untuk kalian. Tapi pada akhirnya, hanya aku seorang diri yang dipermainkan seperti orang bodoh. Siapa suruh kamu mengganggu? Pantasan kamu dipermainkan. Huan, kamu benar-benar putri ayah yang manis. Dia putri manismu? Lalu anakku? Chen Xiaoming, itu juga anakmu. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Aku mohon padamu. Aku mohon, katakan padaku, apa yang kamu inginkan. Apapun bisa kuberikan padamu, rumah, mobil, perusahaan, bahkan kamu bisa membuatku keluar tanpa sepeser pun, aku rela. Asal kamu minta, apapun bisa kuberikan. Rumah, mobil, perusahaan, bahkan kau membuatku keluar tanpa apa-apa pun aku rela. Asal kau minta, akan kuberikan semuanya padamu. Baiklah. Bukankah kau ingin tahu keberadaan anak itu? Kau transfer dulu mobil, rumah, semuanya ke nama anakku. Perusahaan harus segera diserahkan ke anakku. Lagi pula, kaulah yang membuat anakku cacat. Jadi, kau harus tetap menjadi istri anakku dan merawatnya dengan baik. Benar-benar tidak tahu malu. Di dunia ini, masih ada orang seperti itu. Direktur Zhou, kondisi ini jangan disetujui. Apa buktinya aku percaya setelah kuserahkan semuanya padamu, kau akan memberitahu keberadaan anakku. Jika kau tidak serahkan harta pada anakku, maka seumur hidupmu jangan harap bisa bertemu anak itu. Baik, aku bisa serahkan harta padamu, tapi kita harus buat perjanjian dulu. Jika kau membohongiku, akan kumasukkan kalian semua ke penjara. Zhou Xiu, apa kau harus memperparah keadaan? Yang memperparah keadaan adalah kalian. Baiklah. Karena kau memang ingin begini, maka sekarang aku tidak ingin apa-apa lagi. Aku hanya ingin melihat sisa hidupmu berada dalam penderitaan kehilangan anak, dirundung mimpi buruk selamanya, tanpa harapan. Di mana anakku, Chen Xiaoming? Aku hanya ingin melihatmu menjalani sisa hidupmu dalam penderitaan kehilangan anak dihantui mimpi buruk tak pernah melihat harapan. Di mana anakku, Chen Xiaoming? Di mana anakku? Pergi. Anakku, di mana sebenarnya dia? Apa kau tidak punya hati? Nyonya Zhou rela melepaskan segalanya, dan kau malah menyiksanya seperti ini. Pria jahat seperti ini, sebaiknya kita jauhi. Jangan sampai petir menyambar. Kita ikut kena, benar. Diam kalian semua. Ini adalah urusan rumah tangga kami, bukan urusan kalian. Zhou Xiu, aku bilang padamu, seumur hidupmu, jangan harap bisa melihat anakmu. Satpam, usir orang jahat ini, keluar. Apa yang kau lakukan? Zhou Xiu, aku akan menarikmu masuk neraka bersamaku. Ibu, semoga kau tak pernah menemukan anakmu sendiri. Aku pasti akan menemukan anakku. Aku pasti akan menemukan anakku sendiri. Ini 18 tahun yang lalu. Tentang kelahiran anakku semua informasi. Aku ingin kau temukan anakku. Inikah cara kamu memohon? Baiklah. Aku hanya ingin kamu Direktur Zhou yang sombong berlutut dan memohon padaku, maka akan ku beritahu lagi pula. Keberadaan anak ini hanya aku yang tahu. 18 tahun lalu, tenanglah. Aku adalah yang terkemuka detektif elit, pasti akan menemukan anak Anda. Syukurlah, asal kau temukan anakku. Uang, bukan masalah. Baik. Sayang, kenapa kamu begitu ceroboh? Tidak terbentur, kan? Tidak. Kenapa kamu nakal sekali?
Baiklah, karena kamu memaksa melakukan ini, maka sekarang aku tidak menginginkan apapun lagi. Aku hanya ingin melihatmu sepanjang hidupmu dalam penderitaan kehilangan anak, dirundung mimpi buruk, tak pernah melihat harapan. Maafkan Mama. Anakku, Mama pasti akan menemukanmu. Xiaoming, kamu ini bagaimana sih? Zhou Xiu itu sudah memohon memberikan seluruh harta bendanya padamu. Aku mohon padamu. Aku mohon kau beritahu, apa yang kau inginkan akan kuberikan semua. Rumah, mobil, perusahaan, bahkan kau suruh aku keluar tanpa apa-apapun, aku bisa. Asal kau minta akan kuberikan. Aku harap kau tak akan pernah menemukan anakmu sendiri. Kamu hanya punya satu ini, tolak saja dengan enteng. Bebek yang sudah di mulut terbang begitu saja. Kau mau membuatku marah. Kau pikir aku ingin begini? Ma, dengan Zhou Xiu kepribadiannya, menurutmu jika dia benar-benar tahu keberadaan anak itu, apa dia akan berhenti begitu saja? Meski kau tidak setuju, kau gantung saja dia. Kan bisa. Sekarang jadi begini, seluruh keluarga ikut makan angin. Aku seorang nenek setelah merawat anak masih harus merawatmu. Hidupku kenapa begini pahitnya? Siapa? Tante, aku cari Huan. Xiaoming, aku bilang padamu, kau sekarang cacat, tidak ada yang mau jadi istrimu. King ini sudah siap ada. Ambil kesempatan ini, kita ibu dan anak hari-hari nyaman ke depannya bergantung padanya. King, cepat masuk. Ayo. Huan sedang tidak di rumah. Sungguh tidak beruntung. Dia baru saja keluar. Anak ini, setiap hari terus-terusan bilang, kangen ibu. Kamu ini, susah payah datang, tapi kelewatan lagi. Tante, apa maksudmu? Aku sudah datang berkali-kali, bukannya kamu bilang Huan pergi ke mall, atau bilang Huan pergi yoga. Sekali kebetulan sih wajar, mana mungkin setiap kali kebetulan. King, ngomong-ngomong, soal anakku yang cacat ini, kamu juga ikut andil. Apa, kamu mau pergi begitu saja? Tidak bisa. Anakmu cacat? Bukankah itu akibat perbuatannya sendiri? Kamu. Fang King, aku bilang terus terang saja, aku memang sengaja tidak mau kamu bertemu Huan. Dia itu, aku besarkan dengan susah payah, penuh perjuangan. Kamu tidak keluar uang, tidak keluar tenaga, mau dapat anak segede itu gratis? Di dunia mana ada hal seenak itu? Apa maksudmu? Xiaoming, aku bilang ya, sekarang kamu sudah cacat, tidak ada yang mau jadi istrimu. King ini, sudah siap, ambil kesempatan ini, kita berdua, hari-hari enak ke depannya, akan bergantung padanya. Intinya, sederhana. Aku mau kamu menikah dengan anakku, melayaninya seumur hidup. Mimpi, anakmu sekarang hanya seorang pecundang. Kenapa aku harus jadi pembantunya? Kali ini aku datang untuk membawa Huan pergi. Siapa yang kau bilang pecundang? Jangan kau bicara seperti itu tentang anakku. Dengar, kalau dulu wanita jahat sepertimu tidak menggoda anakku pasti tidak akan mengalami masalah seperti ini. Omong kosong. Dia sendiri tidak bisa mengendalikan bagian bawah tubuhnya, malah menyalahkanku. Fang King, jangan lupa, foto-foto memalukanmu itu ada di tanganku. Bagaimana bisa? Tidak mungkin. Jika kau membuatku marah, percaya tidak, aku akan menempel foto-foto itu di mana-mana di jalan. Aku rasa kau nanti bagaimana kau akan hidup? Oh, begitu rupanya. Kamu adalah wanita jahat di foto itu. Kamu takut Pak Zhou tahu? Jadi kamu bertindak duluan, lalu di depan umum memfitnah Pak Zhou. Sungguh licik sekali. Bahkan, kau mengajari putri Pak Zhou untuk melawan ibu kandungnya sendiri. Pasti sakit hati Pak Zhou. Menurutku anak ini pasti diajari wanita jahat untuk berkata seperti itu. Sungguh tidak tahu malu. Mau melakukan hal seperti itu? Kau mengancamku? Ya, aku memang mengancammu. Fang King, kau punya dua pilihan. Pertama, sekarang kau dan anakku mengurus surat nikah. Kalian bertiga dengan bahagia hidup baik. Atau, kau akan hancur reputasimu. Seperti tikus dibenci semua orang. Baik, aku setuju menikah. Cantik sekali.
Tante, apa kau datang untuk memberi selamat atas pernikahan papa dan mama, atau kau menyesal? Ayahmu yang cacat penerima bantuan sosial, aku gila kalau balik lagi padanya. Zhou Xiu, aku peringatkan kau, jangan hina anakku lagi. Kalau tidak, aku robek mulutmu. Selamat ya, kalian bertiga akhirnya berkumpul. Tapi aku sungguh tidak menyangka, dengan susah payah aku melompat keluar dari lubang api ini, masih ada yang mau masuk ke dalamnya. Jangan cemburu. Orang sepintar dirimu, tetap saja membantuku membesarkan anak perempuanku selama ini. Tante, terima kasih sudah merawatku selama ini. Tapi, Tante, anakmu sudah ditemukan? Tante, terima kasih sudah lama merawatku. Tapi, Tante, anakmu sudah ketemu? Zhou Xiu, kamu punya waktu untuk menyindir lebih baik. Habiskan waktu untuk mencari anakmu itu, kalau beruntung mungkin kamu bisa menemukannya. Kau benar-benar menyembunyikan anakku di mana? Sudah kubilang aku tidak akan memberitahumu. Chen Xiaoming, kamu sudah menikah, kamu punya anak perempuan sebesar Huan Huan, kamu sudah memulai hidup baru. Anggap saja, semua masa lalu ucapkan selamat tinggal, buatlah akhir yang jelas, aku mohon beritahu aku, di mana anakku bolehkah? Ayah, bukankah kau bilang aku satu-satunya putrimu? Kalau anak tante jangan-jangan sudah mati. Kau apa yang kau omongkan? Diam. Aku tidak mengada-ada. Anak tante pasti sama sepertiku tidak suka padamu sebagai ibu, jadi kembali ke surga memilih ibu baru. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tante, kau benar-benar gagal sebagai manusia. Ayah mengkhianatimu. Keluarga yang sangat saling menyayangi. Selama bertahun-tahun, aku mengabdikan diriku sepenuh hati untuk kalian, tapi pada akhirnya, hanya aku seorang. Seperti orang bodoh yang dipermainkan. Siapa yang menyuruhmu mengganggu? Pantaskah kau dipermainkan? Huan Huan, kau benar-benar putri kesayangan ayah. Dia putri kesayanganmu. Lalu anakku? Chen Xiaoming, itu juga anakmu. Bagaimana kau bisa begitu kejam? Aku mohon padamu. Aku mohon, katakan padaku, apa yang kau inginkan. Aku bisa memberikannya padamu. Rumah, mobil, perusahaan, kau bahkan bisa membuatku keluar tanpa sepeser pun. Aku bisa. Asal kau minta, aku bisa memberikannya. Nenek tidak menyukaimu. Aku tidak menginginkanmu. Sekarang, bahkan anakmu sendiri juga tidak menginginkanmu. Zhou Xiu, aku menyarankanmu sebaiknya jangan mencari anak kecil itu. Bahkan jika kau menemukannya, apa yang bisa terjadi? Mungkin dia sama seperti Huan Huan, juga membencimu. Bahkan ingin kau segera mati. Diam kau, diam. Aku tidak mengizinkanmu mengutuk anakku. Aku hanya ingin melihatmu sepanjang sisa hidupmu hidup dalam penderitaan kehilangan anak, dihantui mimpi buruk, tidak pernah melihat harapan. Di mana anakku? Chen Xiaoming, di mana anakku? Pergi. Anakku sebenarnya di mana? Ibu, aku berharap kau tidak akan pernah menemukan anakmu sendiri. Aku pasti bisa menemukan anakku. Aku pasti bisa menemukan anakku sendiri. Terima kasih semuanya atas kehadiran sanak saudara dan teman-teman. Mari kita saksikan bersama Tuan Chen Xiaoming dan Nona Fang Qingqing momen bahagia ini. Sekarang, silakan mempelai pria dan wanita saling bertukar cincin. Chen Xiaoming. Hari ini, hari yang sangat bahagia ini, kenapa tidak memberikan saya, mantan istrinya, undangan? Ini kan mantan menantu keluarga Chen? Mantan menantu perempuan? Kenapa dia datang? Dulu dia membuat kekacauan besar. Xiaoming lumpuh karena dia. Xiaoming susah payah menemukan seorang gadis baik yang menyayanginya. Dia masih berani datang. Zhou Xiu, apa yang kamu lakukan di sini? Aku bilang ya, hari ini adalah hari pernikahan anakku, hari bahagia pernikahannya.
Jangan coba-coba mengacau. Kamu tidak perlu tegang begitu. Aku datang untuk memberi hadiah. Chen Xiaoming, selama aku tidak menemukan anak itu, kalian setiap hari tidak akan bisa hidup tenang. Apakah sudah ada kabar tentang anak itu? Maaf, Nyonya Zhou, untuk sementara belum. Keberadaan anak itu tapi Kenapa? Saya pergi ke rumah sakit tempat Anda dulu melahirkan. Dan menemukan beberapa hal. Sudah saya kirim ke ponsel Anda, mungkin bisa berguna. Aku punya cara untuk memaksa Chen Xiaoming mengaku tentang keberadaan anak itu. Tapi hadiah ini, apakah kalian suka atau tidak? Aku tidak yakin. Memberi hadiah? Apa kamu sebaik itu? Tidak memberikannya lebih awal atau lebih lambat. Kamu memilih hari yang sangat penting ini untuk memberikannya. Kelihatannya tidak punya niat baik. Aduh, ibu tidak mengerti. Beberapa hadiah itu hanya akan terasa berarti kalau diberikan di depan banyak orang. Kebetulan hari ini semua saudara dan teman ada di sini. Mari kita ramaikan. Tante, siapa orang di samping ibu ini? Tante, siapa orang di sampingmu ini? Hei Zhou Xiu, cepat sekali dapat pengganti ya. Tante, meskipun ayahku tidak menginginkanmu lagi, kamu tidak bisa sembarangan cari preman kecil untuk membuatnya marah. Huan tante dengan baik hati mengingatkanmu. Kamu sebaiknya bersikap sopan pada orang ini, berikan kesan yang baik padanya. Kalau tidak, aku khawatir kamu hari-hari ke depan tidak akan mudah, loh. Omong kosong, aku punya ayah yang sayang, ibu yang cinta, tante kamu, sebaiknya lebih khawatir tentang anakmu sendiri. Mungkin sekarang dia sedang di suatu tempat menderita dan dipukuli. Anak tante kasihan sekali, tapi untungnya yang hilang adalah anak tante bukan aku, kalau tidak yang sekarang menderita dan dipukuli adalah aku. Apa katamu? Nenek, lihat dia. Aduh, Zhou Xiu, kamu bilang, anak itu bicara sedikit, kamu malah marah. Lagi pula Huan tidak salah bicara. Kamu tidak lihat apa yang kamu cari. Orang macam apa ini? Seperti preman kecil Zhou Xiu. Setelah meninggalkan anakku, kamu hanya bisa dapat orang seperti ini. Kamu benar-benar tidak pilih-pilih ya. Nenek tua ini siapa yang kamu bicarakan? Berani kamu pukul aku? Dasar nenek tua. Siapa yang kau panggil? Kau berani mukul aku? Kau yang kupukul. Kau pikir semua orang seberadab aku? Digigit anjing ya terima saja nasib. Orang macam kau memang sudah waktunya diberi pelajaran. Betul. Aku lawan kau. Cukup. Xiao Yu, kau dulu juga anak yang penurut. Kenapa sekarang jadi begitu? Sangat memaksa. Penurut? Penurut bisa buat kenyang? Sudah kubilang, hari ini aku datang untuk memberi kado. Chen Xiaoming, Fang Qingqing. Kalian pengantin baru, kenapa tidak menyambutku? Kenapa? Takut datang? Siapa takut? Aku mau lihat kado besar apa yang kau bawa. Fang Qingqing bertemu mantan kekasih setelah lama berpisah. Gimana rasanya? Zhou Xiu, kau belum selesai. Ya, aku dan Qingqing sudah menikah. Sekarang kami adalah pasangan sah, bukan mantan kekasih yang memalukan. Jangan lagi kau pakai masalah selingkuh untuk menekanku. Chen Xiaoming, kadang-kadang aku malah kasihan padamu. Apa maksudmu? Mantan kekasih yang ku maksud bukan kau. Dia. Yang saya maksud mantan pacar, bukan kamu. Dia. Fang Qingqing, Wan Qingqing, orang di sampingku ini, kamu kenal atau tidak? Tentu kenal. Ini mantan pacarku 20 tahun yang lalu. Kami tidak lama bersama. Dia melakukan kesalahan dan masuk penjara. Setelah itu tidak pernah bertemu lagi. Kenapa? Ada masalah? Kukira masalah besar apa zaman sekarang wanita mana yang tidak punya mantan? Hei, semuanya, jangan pedulikan dia. Kita lanjutkan pernikahan. Fang Qingqing, kamu terhadap mantanmu memang tidak berperasaan, ya? Padahal dia masih mengingatmu. Tahu, kamu akan menikah dengan orang lain. Buru-buru datang ke sini. Aku tahu kamu mantan pacar Fang Qingqing, juga tahu asal-usul Huan. Asalkan kamu bantu aku lakukan satu hal,
uang di sini semua untukmu. Dia bilang, dia ingin menyaksikan sendiri kebahagiaanmu, dan sekalian bantu menilai, lihat apakah ayah baru yang kamu cari untuk Huan cocok atau tidak. Aku dengar ada yang tidak beres. Kalau Huan bukankah anak Xiaoming? Soal ini kamu belum tahu kan? Keluarga Chen tidak bertindak jujur. Huan ini adalah anak Fang Qingqing dan Chen Xiaoming, anak Xiao Yu. Sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Bayangkan jika hal ini menimpamu, apa kamu bisa merasa baik? Makanya, pantas saja Xiao Yu datang merusak acara. Ini juga tidak benar. Apa maksudnya cari ayah baru untuk Huan? Apa Huan? Huan? Kau menuduhku tanpa bukti. Aku nggak bilang apa-apa. Itu tebakan mereka sendiri. Zhou Xiu, apa kamu pikir aku menghancurkan pernikahanmu? Jadi kamu ingin menggunakan cara yang sama untuk membalas dendam padaku? Kamu keterlaluan. Semua, jangan dengar omong kosongnya. Dia iri lihat aku bahagia. Bagaimana mungkin Huan bukan anakku? Zhou Xiu, kalau kamu berani macam-macam lagi, jangan salahkan aku berlaku kasar. Terkadang, ada hubungan darah atau tidak, cukup dengan berdiri bersama, sudah sangat jelas. Ngomong-ngomong, Kalau dibandingkan, Huan wajahnya memang agak mirip dengan mantan Fang Qingqing. Fang Qingqing, ada apa ini? Bu, jangan dulu bersemangat. Jangan tertipu oleh wanita ini. Qingqing tadi kan sudah bilang, dia dan Zhang Qiang ini sudah bersama 20 tahun yang lalu. Baru saja bersama tidak lama, dia sudah masuk penjara. Huan kita sekarang berusia 18 tahun. Bagaimanapun dihitung, tidak mungkin anaknya. Aku hampir terjebak oleh wanita ini. 18 tahun yang lalu, Zhang Qiang masih di penjara. Huan ini bagaimanapun tidak mungkin anak Zhang Qiang. Siapa bilang 20 tahun ini aku hanya masuk penjara sekali? Siapa bilang saya 20 tahun ini cuma masuk penjara sekali? Kamu maksudmu apa? Maksudnya, 20 tahun lalu, Zhang Qiang pertama kali masuk penjara cuma 2 tahun, setelah keluar, lalu, langsung balikan lagi dengan Fang Qingqing. Tidak lama kemudian Zhang Qiang masuk penjara lagi. Saat itu, Fang Qingqing tahu bahwa dia hamil, jadi mencari orang yang mau menerima. Anak bodohmu itulah yang muncul. Kau bohong. Fang Qingqing cepat bilang ini tidak benar. Tentu saja, ini tidak benar. Jangan lupa Zhou Xiu urusan dia memperdaya kita. Perkataannya tidak bisa dipercaya. Aku tahu kau tidak akan mengaku. Nanti pasti berteriak-teriak suruh aku tunjukkan bukti-bukti. Jadi, aku sudah siapkan semuanya dari awal. Catatan penjara. Laporan tes kehamilan pertama. Surat yang ditulis untuk Zhang Qiang. Yang Zi, kamu akan menjadi ayah. Aku sendirian sekarang tidak bisa membesarkan anak ini, tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku bertemu orang bodoh. Hanya mabuk satu malam. Dia pikir anak itu miliknya. Bagus, Fang Qingqing. Kamu menipuku dengan kejam. Bukan, Xiaoming. Semua ini palsu. Itu dibuat oleh Zhou Xiu untuk menipumu. Aku sama sekali tidak pernah menulis surat seperti itu. Kamu belum tahu Zhou Xiu? Dia sangat membenci kita sekarang untuk membalas dendam pada kita. Dia akan melakukan apapun, sanggup melakukan apapun. Sepertinya aku harus mengeluarkan bukti yang kuat. Kamu tidak akan percaya. Sepertinya aku tidak menunjukkan bukti yang sangat penting. Kamu tidak akan percaya. Kamu mau memalsukan bukti apa lagi? Percuma. Aku bersih. Kamu tidak bisa menakut-nakutiku. Wah, tulus banget bersih hati. Kalau begitu, lihat ini apa. Coba lihat. Tes DNA Chen Huan dan Chen Xiaoming probabilitas ayah anak 0. Huan bukan anak kandung Xiaoming. Surat tes DNA ada di sini. Stempel merah besar ada di sini. Mana bisa palsu? Kalau begitu, berarti Xiaoming itu Tidak peduli anaknya sendiri, membesarkan anak orang lain selama 18 tahun. Tidak mungkin aku pasti bukan anak dari si rambut pirang ini. Huan, hasil tesnya ada di sini. Ini bukan ayah kandungmu, yang kamu sebut si rambut pirang itulah ayah kandungmu.
Si rambut pirang yang kau maksud adalah ayah kandungmu. Aku sebelumnya masih bingung. Aku berpikir, kebiasaan bohong Huan ini sebenarnya mirip siapa ya? Ternyata mirip ibumu sendiri. Chen Xiaoming, sungguh, aku tidak menyangka kau dan ibumu sudah pintar selama bertahun-tahun. Ternyata ditipu oleh wanita. Fang Qingqing ini benar-benar dipermainkan. Aku kehilangan anakku sendiri, tapi kalian lebih menderita dariku. Jangan bicara lagi. Kenapa? Kau merasa malu atau tidak berani menghadapi? Aku tetap mau bicara, jangan kira aku tidak tahu. Kau terluka parah terakhir kali, bukan hanya lumpuh, tapi juga kehilangan kemampuan untuk memiliki anak. Diam putriku sendiri, aku bebas melakukan apapun, apalagi hanya mengambil beberapa foto, bahkan jika hari ini aku menjualnya kalian tidak bisa berbuat apa-apa padaku, kau bajingan. Artinya seumur hidupmu tidak mungkin punya anak lagi. Jadi, seumur hidupmu tidak mungkin punya anak lagi. Cukup. Jangan bicara lagi. Kamu telah kehilangan anakku Huan, juga bukan anak kandungmu. Keluarga Chen berhenti di kamu. Ya ampun, Tuhanku. Apa dosaku? Bu. Sudahlah. Xiaoming, satu-satunya yang memiliki darah dagingmu sekarang hanyalah anak yang kamu buang itu. Dia satu-satunya keturunan keluarga Chen, apa kamu tidak ingin mencarinya? Xiaoming, kamu tahu, kita sudah saling mencinta sejak kuliah. Aku hanya punya kamu sebagai pacar. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu, anakku adalah darah dagingmu sendiri. Aku janji, asal bisa menemukan anak itu, aku akan sering membawanya pulang untuk melihatmu dan ibu kalian tetap ayah dan nenek dari anak itu. Aku mohon katakan padaku, ya. Jika kalian butuh, aku bisa memberikan uang menjamin kehidupan kalian ke depan. Aku mohon, katakan padaku. Xiaoming, cepat katakan padanya. Ayah, jangan gegabah. Kami pasti akan mengusir wanita jahat itu. Enya, dasar sampah. Kalau bukan karena kamu gadis ini berbohong dan menipu bilang ibumu jahat, apakah dia akan begitu curiga padaku? Ayah. Anak perempuanku sendiri, aku bebas berbuat apapun apalagi memotret beberapa foto, bahkan jika hari ini aku menjualnya kalian tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Huan, kamu benar-benar anak perempuan ayah yang baik. Ya, jangan pedulikan dia. Meskipun aku bukan anak kandungmu tapi adik laki-laki di perut ibu adalah putra kandungmu. Meskipun aku bukan anak kandungmu, tetapi adik di perut ibu adalah anak kandungmu. Apa katamu? Kau anak nakal. Jangan berbohong lagi. Nenek, aku tidak berbohong. Aku juga bersama ibu saat jalan-jalan, aku mengetahuinya. Kalau tidak percaya, lihat saja. Kamu hamil? Lalu kenapa kamu tidak bilang padaku? Awalnya aku ingin menunggu sampai pernikahan selesai, memberimu kejutan, dan sekalian mengaku tentang asal-usul Huan. Semoga kamu demi anak ini, memaafkan aku atas hal yang kusembunyikan sebelumnya. Tapi tidak kusangka. Tidak apa-apa. Asalkan kamu bisa dengan selamat melahirkan anak ini, aku akan menganggap Huan sebagai anak kandungku. Ayah, perempuan ini hanya ingin memprovokasi hubungan antara kamu dan ibu, dia benar-benar menjengkelkan. Pak, perempuan ini hanya ingin memicu pertengkaran antara kamu dan ibu, dia sangat keterlaluan. Chen Xiaoming, kau sudah menjadi ayah tiri selama bertahun-tahun, tidak ada yang salah dengan itu. Pernahkah kau berpikir dokter bilang kau sudah tidak bisa punya anak, lalu anak di perut Fang Qingqing dari mana asalnya? Xiaoming, aku tahu apapun yang kukatakan. Sekarang kau tidak akan percaya lagi, aku tidak menyalahkanmu, aku sendiri yang kehilangan kepercayaanmu, tapi aku tidak ingin anak dalam perutku lahir dengan keraguan. Ini hasil USG pertamaku. Hitung sendiri waktunya. Lihat apakah itu milikmu. Saat itu, Zhang Qiang seharusnya belum keluar penjara, kan? Hitung sendiri waktunya. Lihat saja, apa itu milikmu, waktu itu. Zhang Qiang juga seharusnya belum keluar penjara, kan? Benar, waktunya tepat. Tapi dokter bilang kamu sudah tidak subur lagi. Terus kenapa? Ini tidak mutlak. Zhou Xiu, jangan coba-coba menghasut hubunganku dan Qingqing.
Xiaoming, aku jamin padamu, aku dengan mantan yang ada di depan ini sudah tidak ada hubungan lagi. Aku akan baik-baik bersamamu menjalani hidup, dan juga mohon kepada semua keluarga yang hadir menjadi saksi bagiku. King. Aku juga berjanji padamu, aku akan selalu baik padamu dan anak. Chen Xiaoming, anakku juga anak kandungmu. Kasihanilah aku, maukah? Bukankah tadi kamu sombong? Zhou Xiu, aku bilang padamu, kamu tidak akan pernah tahu keberadaan anak itu. Aku hanya ingin melihatmu seumur hidupmu hidup dalam penderitaan kehilangan anak, dihantui mimpi buruk, tidak pernah melihat harapan. Di mana anakku? Chen Xiaoming? Di mana anakku? Pergi. Zhou Xiu, aku akan memberitahumu, seumur hidupmu jangan harap bisa melihat anakmu. Apa yang kamu lakukan? Zhou Xiu, aku akan menarikmu bersama ke neraka. Ibu, aku doakan kamu tidak akan pernah menemukan anakmu sendiri, loh. Zhou Xiu, aku bilang padamu, kamu tidak akan pernah tahu di mana anak itu. Anakku? Ayah, jangan hiraukan dia. Meskipun aku bukan anak kandungmu tapi adik laki-laki di perut ibu adalah anak kandungmu loh. Chen Xiaoming, anakku juga anak kandungmu. Kasihanilah aku, ya? Tadi kamu masih sombong, kan? Zhou Xiu, aku bilang padamu, kamu tidak akan pernah tahu di mana anak itu. Anakku. Kamu di mana? Ibu. Anak-anakku, ibu akhirnya menemukanmu. Ibu tidak akan meninggalkanmu lagi. Kamu mau apa? Tolong, ada yang mau menculik anak? Nak, anakku, ibu akhirnya menemukanmu. Ibu tidak akan meninggalkanmu lagi. Mau apa kamu? Tolong, ada yang mau menculik anak? Lepaskan dia. Ada apa di depan? Bu, ini bukan wanita yang mencari anak, wanita jahat. Lepaskan dia. Kembalikan anakku. Bukan, ini anakku. Asal kau beritahu di mana anakku. Apapun yang kau minta, akan kulakukan. Bukan hanya berlutut. Bahkan jika kau ingin menggunakan pisau memotong dagingku, aku rela. Nah, gitu dong. Ini baru namanya wanita. Sekarang, bisakah kau beritahu di mana anakku? Tamparan ini balas untuk mempermalukanku di acara pertemuan keluarga. Tamparan ini balas karena kau membuatku kehilangan pekerjaan. Tamparan ini balas karena kau membuatku menjadi seperti ini, tidak manusiawi, tidak seperti hantu. Katakan padaku, di mana anakku? Kau tidak akan pernah tahu seumur hidupmu. Di mana dia? Aku tidak akan membiarkan kalian anakku direbut dariku. Tolong, cepat. Orang gila ini akan menculik anak. Jangan takut. Ibu akan melindungimu. Pergi. Sayang. Nak, anakku. Tante, ibuku akan melahirkan adik laki-laki. Apakah anakmu belum ditemukan? Apakah kau sangat sedih? Kau ini iblis. Aku sudah mengizinkan kalian bertiga sebagai keluarga. Mengapa kau masih tidak mau melepaskanku? Aku paling suka jadi iblis kecil. Tante, kumohon, jangan datang lagi mencari ayahku, jangan hancurkan keluargaku, ya, ibuku sedang hamil. Aku tidak bisa kehilangan ayah. Tante, aku mohon padamu, jangan cari ayahku lagi, jangan hancurkan keluargaku, oke? Ibuku sedang hamil, aku tidak bisa kehilangan ayah. Padahal aku kasihan padamu, ternyata kau wanita jahat. Benar-benar ada karma, kau ingin anak orang lain, tanpa ayah, tapi anakmu sendiri hilang. Pantas saja, lihat,
berani berbuat jahat lagi. Sudahlah, kalian jangan memprovokasi dia lagi, meskipun dia mengacaukan pernikahanku dan hampir membuatku keguguran. Tapi dia sudah dihukum. Aku tidak mau mempermasalahkannya lagi. Asalkan dia tidak muncul lagi dalam hidupku. Zhou Xiu. Langit tidak akan menzalimi orang baik dan tidak akan membiarkan orang jahat bebas. Lihat kita berdua sekarang. Siapa sebenarnya yang baik dan siapa yang jahat? Aku sudah bilang. Aku tidak akan pernah melakukan hal yang menyakiti King. Jangan cari aku lagi, mulai sekarang. Kalian berdua terlalu baik hati. Terhadap wanita tak tahu malu seperti itu. Jangan pernah ragu. Betul, lempar saja dia. Kamu tidak akan pernah tahu seumur hidupmu. Di mana dia? Orang sepintar kamu, bukankah kamu hanya membantu saya dengan percuma? Anak perempuan yang sudah lama kau besarkan. Aku tidak berbohong, anak tante pasti sama sepertiku, tidak menyukai kamu sebagai ibu, jadi kembali ke surga. Pergi memilih ibu baru. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tante, kamu benar-benar gagal sebagai manusia. Ayah mengkhianatimu, nenek tidak menyukaimu, aku tidak menginginkanmu. Sekarang bahkan anakmu sendiri juga tidak menginginkanmu. Zhou Xiu, aku sarankan kamu, sebaiknya jangan cari anak kecil itu. Bahkan jika ketemu, mau bagaimana lagi, mungkin dia sama seperti Huan juga membencimu. Sangat menginginkanmu, segera mati. Tante, boneka yang kusiapkan untuk adik laki-laki kupinjamkan padamu. Meskipun dia tidak bisa bicara, juga tidak bisa bergerak, tapi setidaknya ada teman. Jangan lagi mengambil anak orang lain. Ibu, aku harap kamu tidak akan pernah menemukan anakmu sendiri. Ayah, bukankah kamu bilang aku satu-satunya anak perempuan? Kalau begitu anak tante, jangan-jangan sudah meninggal? Bonekaku, kamu wanita jahat, pantasan waktu kecil, anak-anak desa, tidak mau bermain dengan anakmu. Dia sama jahatnya denganmu. Anak-anak desa. Mungkinkah anakku ada di kampung halaman Chen Xiaoming? Tidak ada yang tahu, anak itu sebenarnya di mana. Mungkinkah seumur hidupku tidak akan menemukan anakku sendiri? Tidak ada yang pergi. Zhang Qiang. Nona Zhou, aku berhutang rentenir. Nona Zhou, pinjamkan aku lagi sejumlah uang. Asal kamu pinjamkan aku lagi sejumlah uang, aku akan memberitahumu rahasia tentang Fang King. Baik. King, menurut pengalamanku, kali ini, kamu pasti akan memberiku bayi laki-laki yang gemuk. Bagus sekali ibu, kamu akan melahirkan adik laki-laki untukku. Chen Xiaoming, kenapa dulu tidak tahu? Kamu sangat suka membesarkan anak orang lain kamu. Kamu apa yang kamu omongkan? Meskipun Huan bukan anak kandung Xiaoming tapi Xiaoming sudah menerimanya. Mulai sekarang keluarga kami berempat akan hidup bahagia. Lebih baik daripada kamu yang tidak punya anak. Ibu benar tante, jangan-jangan kamu tidak senang melihat ayah bahagia? Zhou Xiu, bagaimanapun juga, sekarang aku sudah punya anak laki-laki dan perempuan. Dibandingkan dengan kamu yang bahkan tidak bisa menemukan anak sendiri-sendirian, lebih baik kan? Cih, tapi adik laki-laki di perut ibu adalah anak kandungmu. Apa katamu? Kamu gadis nakal. Jangan berbohong lagi. Nenek, aku tidak bohong. Aku juga bersama ibu, ketika jalan-jalan, aku menemukannya. Kalau tidak percaya, lihat. Kamu hamil. Kenapa kamu tidak bilang padaku? Awalnya aku ingin menunggu sampai pernikahan selesai memberimu kejutan, sekaligus mengaku tentang asal-usul Huan. Kuharap demi anak ini kamu bisa memaafkan aku yang selama ini menyembunyikan sesuatu. Tapi tidak kusangka. Tidak apa-apa. Asalkan kamu bisa melahirkan bayinya dengan selamat, aku akan menganggap Huan seperti anak kandungku. Chen Xiaoming, kamu sudah menjadi bapak palsu selama bertahun-tahun.
benar-benar tidak salah. Apa kamu pernah berpikir dokter bilang kamu sudah tidak bisa punya anak? Kalau begitu, anak di perut Fang Qingqing itu dari mana? Xiaoming, aku tahu, apapun yang kukatakan sekarang kamu pasti tidak akan percaya. Aku tidak menyalahkanmu, aku sendiri yang kehilangan kepercayaanmu. Tapi aku tidak ingin anak di perutku lahir dengan keraguan. Ini surat hasil pemeriksaan kehamilan pertamaku. Hitung sendiri waktunya. Lihat apakah ini milikmu. Zhang Qiang juga belum keluar penjara, kan? Benar, waktunya tepat. Tapi dokter bilang kamu sudah tidak subur lagi. Terus kenapa? Hal ini tidak mutlak. Zhou Xiu, jangan coba-coba memecah belah hubungan aku dan Qingqing. Chen Xiaoming, kamu benar-benar berotak besar tapi anggota tubuh kecil. Jangan sarkas kamu. Xiaoming Qingqing, hari ini adalah hari baik kita. Jangan sampai wanita ini merusak suasana hati kita. Ayo. Bangun, Enya. Chen Xiaoming. Aku punya rekaman. Kamu mau dengar? Chen Xiaoming. Aku punya rekaman. Kamu mau dengar? Beberapa hari lalu aku ke kampung halaman. Aku ingin mencari tahu tentang anakku. Tapi aku tidak menyangka. Di sana aku bertemu lagi mantan Nona Fang, Zhang Qiang. Zhang Qiang. Nona Zhou, aku berhutang rentenir. Nona Zhou, pinjami aku uang lagi. Asal kamu pinjami aku uang lagi, aku akan beritahu rahasia tentang Fang Qingqing. Baik. Zhang Qiang berhutang rentenir karena judi. Aku baik hati membantunya melunasi. Jadi dia ingin membalas budi memberitahuku sebuah rahasia. Anak di perut Fang Qingqing sebenarnya juga milikku. Kamu hamil. Kenapa tidak bilang padaku? Aku tadinya ingin menunggu pernikahan selesai untuk memberimu kejutan. Sekalian mengaku tentang asal-usul Huan-Huan. Kuharap kamu mempertimbangkan anak ini memaafkan kebohonganku sebelumnya. Tapi tak kusangka. Aku tahu apapun yang kukatakan. Sekarang kamu tidak akan percaya lagi. Aku tidak menyalahkanmu. Akulah yang menghancurkan kepercayaanmu. Tapi aku tidak mau anak di perutku lahir dalam keraguan. Ini hasil tes kehamilan pertamaku. Kamu hitung sendiri waktunya. Apa ini anakmu? Lihat saja. Waktu itu, Zhang Qiang pasti masih di penjara, kan? Benar, waktunya tepat. Tapi dokter bilang kamu sudah mandul. Terus kenapa? Itu tidak mutlak Zhou Xiu. Jangan coba-coba memecah belah hubunganku dan Qingqing. Xiaoming, aku jamin aku dengan mantan ini sudah tidak ada hubungan lagi. Aku akan menjalani hidup bersamamu dengan baik, dan kalian keluarga yang hadir jadilah saksiku. Aku juga tahu dia sebenarnya tidak mau menikah dengan Chen Xiaoming. Dia pakai nama Chen Xiaoming untuk meminjam banyak uang rentenir. Tunggu uang cair dia akan kabur jauh dengan anaknya. Matikan, cepat matikan. Fang Qingqing, kamu pantas mati. Fang Qingqing, kamu pantas mati. Xiaoming, dengarkan penjelasanku. Dengarkan penjelasanku. Kamu tidak perlu menjelaskan. Lebih baik biarkan suamimu melihat dengan baik berapa banyak hutang rentenir yang dia miliki. Chen Xiaoming, aku benar-benar tidak menyangka. Pada akhirnya, kedua anak itu bukan anakmu. Dan masih memiliki banyak hutang. Sungguh ironis. Kau kehilangan anakku, Huan-Huan juga bukan anak kandungmu, keluarga Chen di pihakmu putus keturunan. Xiaoming, sekarang yang memiliki darah dagingmu hanya itu, anak yang kau buang. Dia adalah satu-satunya keturunan keluarga Chen. Apakah kamu tidak ingin menemukannya? Xiaoming, kamu tahu, kita sudah saling mencintai sejak kuliah. Aku hanya punya satu pacar, yaitu kamu. Aku pasti tidak akan mengkhianatimu. Anakku adalah darah dagingmu sendiri. Aku janji, asalkan bisa menemukan anak itu, aku akan sering membawanya pulang untuk melihatmu dan ibu. Kalian tetap menjadi ayah dan nenek anak itu. Aduh, dasar anak kecil. Kenapa kau menyakiti anakku? Kenapa? Aku pukul kau. Dasar manis kecil, berani menyakiti ibuku, aku pukul kau. Menjauh, jangan ganggu aku menonton keramaian. Pergi. Yang menyakiti anakmu, bukankah kamu sendiri? Dulu, jika bukan karena kau yang membuang anak Zhou Xiu, keluarga Chen tidak akan punah. Anak, apa yang kalian lakukan pada anakku?
Kalau dulu kamu tidak membuang anak Zhou Xiu, keluarga Chen kamu tidak akan punah. Anak, apa yang kalian lakukan pada anakku? Kamu belum tahu, ya? Saat anakmu baru lahir sudah terkena penyakit jantung bawaan, mereka takut keluar biaya lalu meninggalkan anak itu di desa, membiarkannya hidup atau mati sendiri. Akibatnya saat usia 4 tahun, anak itu meninggal karena serangan jantung. Mendengar berita ini, apa kamu sangat sedih? Ini balasan untuk keluargamu. Jangan bicara seperti itu tentang anakku. Dengar, kalau dulu kamu wanita jahat menggoda anakku, masa anakku punya masalah kacau seperti ini? Lucu, dia sendiri tidak bisa mengendalikan bagian bawah tubuhnya malah menyalahkanku. Fang Qingqing, jangan lupa foto-foto memalukanmu itu ada di tanganku. Kalau kamu membuatku marah, percaya tidak, aku akan tempel foto-foto itu di mana-mana di jalan aku lihat. Nanti kamu bagaimana jadi orang. Kamu mengancamku? Ya, aku memang mengancammu Fang Qingqing. Kamu punya 2 pilihan. 1 sekarang, kamu dengan anakku daftar nikah. Kalian bertiga dengan mesra hidup bahagia. Atau kamu akan hancur reputasimu seperti tikus di jalan dikejar semua orang. Baik. Kalian pantas dapat punah keturunan. Sayang, aku akan bunuh kamu. Kalian memang pantas. Semoga kalian tidak punya keturunan. Sayang, aku bunuh kau. Kenapa kau celakai anakku? Celakai keluargaku. Aku bunuh kau. Aku yang mengadu domba hubungan kalian. Bagus, Chen Xiaoming. Padahal awalnya itu idemu. Sekarang terjadi masalah. Semua disalahkan padaku, ya? Dengarkan baik-baik. Aku memang jadi wanita jahat, tidak salah. Tapi pria di depanku ini jauh lebih jahat dariku. Chen Xiaoming ini dia benar-benar pria jahat. Sejak hari pernikahan dia sudah mengincar harta istrinya. Tapi takut banyak halangan maka, dia sengaja menggoda aku, dan Huan menyuruh kami, memainkan drama menjebak istrinya. Apa maksudmu? Sederhana. Aku ingin kau menikah dengan anakku. Melayaninya seumur hidup. Kau mimpi. Anakmu sekarang hanya seorang pecundang. Mengapa aku harus jadi pembantunya? Kedatanganku kali ini adalah untuk membawa Huan pergi. Sekarang kau dengan anakku ambil surat nikah. Kalian bertiga dengan mesra hidup bahagia. Atau kau akan hancur reputasimu, seperti tikus yang diburu semua orang. Baik. Aku setuju menikah. Bu, aku membunuh. Aku membunuh. Bu, Halo, polisi? Xiao Yu, aku mohon jangan lapor polisi. Ibuku akan dipenjara. Aku mau lapor polisi. Ada orang yang sengaja menyakiti. Nona Zhou. Li Guiqin dengan sengaja melukai, sekarang sudah dihukum penjara. Chen Xiaoming mengalami gangguan jiwa, dan sudah dibawa ke rumah sakit jiwa. Gadis ini sekarang tidak punya rumah. Dia berharap kamu bisa menampungnya. Lihat. ibu aku sungguh tahu salah. Maafkan aku sekali lagi, boleh? Aku bukan ibumu. Maaf, saya tidak akan menampungnya. Dia sudah 18 tahun sudah bisa hidup mandiri. Dia harus kemana? Antar saja ke tempat yang kalian mau. Baik, Nona Zhou, Anda sebenarnya dengan gadis ini tidak ada hubungan darah. Lagi pula dia sudah 18 tahun. Anda tidak punya kewajiban mengasuhnya. Baik. Bu, aku sungguh tahu salah. Bu, Huan. Jangan bawa aku pergi. dia pedagang manusia. Jangan bawa aku pergi. Tolong. Dia pedagang manusia. Jangan bawa aku pergi. Lapor polisi. Lapor polisi. Cepat lapor polisi. Tangkap dia. Huan, tadi di toko kenapa kamu berbohong? Ayah, tolong aku. Aku cuma di toko baju suka 1 baju. Ibu bilang seleraku kampungan lalu memukulku. Ayah, lihat.
Aku tidak memukulnya. Tadi di toko dia berbohong, bilang aku. Mana mungkin anak sendiri bohong tanpa alasan. Huan-Huan, kita sudah hilang 18 tahun. Beberapa hal harus sedikit demi sedikit berubah. Bagaimana bisa kamu membenci anak kandung sendiri? Gila. Kok bisa kamu memperlakukan anak kandungmu seperti ini? Kamu benar-benar bukan manusia. Tidak, aku tidak. Menjual anak kandung untuk cari modal kamu tidak pantas jadi ibu. Semua jangan lepaskan dia. Mulai sekarang aku juga punya ibu, iya, kan? Ibu, sampai jumpa lagi ya. Ibu, aku sungguh tahu salah. Ibu. Ibu, jangan tinggalkan aku. Nak. Ibu datang menjengukmu. Apa yang menyebabkan anakmu celaka? Bukankah dirimu sendiri? Jika dulu kamu tidak membuang anak Zhou Xiu, keluarga Chen tidak akan putus keturunan. Nak, apa yang kalian lakukan pada anakku? Kamu belum tahu, kan? Saat anakmu baru lahir, sudah menderita penyakit jantung bawaan. Mereka takut mengeluarkan uang, lalu membuang anak itu di desa membiarkannya hidup atau mati sendiri. Akibatnya, saat berusia 4 tahun, anak itu meninggal karena serangan jantung. Mendengar berita ini, pasti hatimu sakit sekali, ya? Selama bertahun-tahun, kamu sendirian di sini, pasti sangat kesepian, ya? Tenanglah. Ibu nanti pasti akan sering menjengukmu. Selamat tinggal, anakku.